Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi bersama saya Sandi guys. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasa kita lancar sampai finish, tak ada kendala. Amin. Dan teman-teman kalau ingin keluar rumah jangan lupa untuk memakai masker supaya terhindar penyebaran virus corona. Kemarin itu ada yang bertanya kepada saya, Sandi, apakah di bulan puasa ini setan itu terbelenggu atau dikurung oleh Allah atau malah berkeliaran di bumi ini? Kali ini saya akan menjawabnya, tetapi yang menjawab itu Ustadz. Dan silakan teman-teman dengarkan ceramahnya Ustadz berikut ini guys. Selamat menonton. Katanya di bulan Ramadan setan diikat Pak Ustadz. Banyak ustadz-ustadz berceramah setan diikat. Lalu kenapa masih juga banyak orang buat dosa? Ternyata baca hadis tak boleh baca teksnya tanpa lihat interpretasi terhadap teks. Ketika saya baca penjelasan hadis itu ditulis oleh Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676, dari kalangan mazhab Syafi'i, ternyata setan tidak diikat. Yang selama ini menduga setan diikat terlalu husnuzon. Setan tidak terikat. Jadi apa maknanya? Ketika orang berpuasa itu imannya kuat, seolah-olah setan merasa terikat. Begitulah ketika saya diundang berceramah, ternyata di hadapan saya ada senior tuan-tuan guru. Lalu saya berkata di depan para penyair, para penulis puisi, para wartawan senior, seolah-olah lidahku kelu, mulutku terkunci, aku tak dapat bicara. Maka bukan tidak dapat bicara, seakan-akan aku tak dapat bicara karena kehebatan orang-orang yang berada di hadapanku. Begitulah agaknya kata setan, aku terkunci, terbelenggu karena melihat keimanan engkau yang kuat. Setan sudah bolak-balik mengatakan ayo minum, ayo minum, ayo minum, tapi yang di hadapan kita tetap bertahan. Padahal air minum ada, padahal kurma tidak ditutup plastik, terbuka. Bolak-balik setan mengajak ayo makan, ayo makan, ayo minum, tapi semuanya bertahan dengan imannya. Maka seolah-olah setan terbelenggu. Nah, ini perlu kita luruskan pemahaman, karena banyak juga orang yang menyangka setan sudah pensiun dini. Belum, setan belum lagi. Walaupun tidak semuanya kesalahan setan, kadang kita kasihan juga sama setan ini. Sikit-sikit salah dia, sikit-sikit salah dia, padahal kadang dia pun tak juga bersalah. Banyak orang membaca ayat kursi mengusir setan, setan tak juga pergi. Akhirnya begitu dipaksa, ya adu Allah, hai setan, keluarlah, keluarlah. Kata orang yang membaca ayat, kata dia, sesama setan dilarang saling mengusir. Karena perbuatan orang yang membaca itu 11-12 saja dengan setan. Dan setan ini terbagi dua. Ada namanya setan korin. Setan korin itu yang menemani kita waktu kita lahir. Jadi waktu saya lahir dulu, itu ada setan yang ikut serta dengan kelahiran saya. Saya lahir, dia pun ikut. Dan nanti ketika saya mati, dia tak mati, karena umur setan lebih tinggi. Dan setan ini tidak terkena gula darah, diabetes mellitus dan asam urat. Makanya umurnya lebih panjang. Dan ketika saya mati, ada orang kerasukan setan, lalu kemudian dibacakan mantra-mantra, lalu kemudian ketika dipanggil, hai kamu, siapa yang masuk? Aku Abdul Somad. Betul ini Abdul Somad? Iya. Kalau memang iya, apa dulu kenangan yang pernah terindah waktu kita sama-sama hidup? Ceramah di PWI Riau. Kapan itu? Buka bersama hari ke-12. Di mana diadakan? Di kantor PWI, karena duit tak ada dibuat di hotel. Kok bisa tahu dia? Ternyata itu bukan roh Abdul Somad, karena roh tidak bisa direquest, dipanggil, diundang. Itu adalah jin korin yang mengikut kita kemanapun kita pergi. Dia ikut kita ketika di kamar mandi, tapi ketika kita baca doa, dia tak jadi masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia mau ikut kita makan bersama, dia tak jadi ikut makan, karena sebelum makan kita baca bismika Allahumma ahya, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ketika kita mau tidur, dia tak jadi ikut.
karena saat itu kita baca doa bismika Allahumma ahya wa amut. Begitu juga ketika kita mau menulis, dia tidak ikut menulis karena kita berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka setan tidak ikut. Jadi kalau kita baca berita-berita yang agak kesetanan, mungkin penulisnya tidak minta lindung kepada Allah, sehingga setan itu ikut. Nah, ini namanya setan korin. Ada satu lagi setan yang tidak jelas. Kalau setan korin tadi jelas jobnya, job description, SOP, standar operasional. Sekarang namanya SOS, standar operasional setan. Jelas ya. Tapi ada satu lagi yang tak jelas. Itu namanya setan nonjok. Tak jelas dia. Entah siapa yang mau digoda. Itulah yang nongkrong-nongkrong di warung kopi, di kantor-kantor. Tak jelas dia. Dia akan melihat mana yang lemah, mana yang error, mana yang tak kuat. Itu dia perdaya. Makanya yang banyak diganggu setan nonjok tadi, ibu-ibu yang dalam keadaan maaf sedang halangan, atau sedang menung di tepi pintu sambil bertupang dagu, mulut terbuka. Itu bukan cuma setan yang masuk, lalat pun masuk.